Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Isroy Fadli Abdillah, NIM 202 111 264, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 3G. Sini saya akan menjelaskan bab 13 mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam materi. Yang pertama adalah konsepsi formal substansi hukum Islam. Konsepsi Islam yang dimaksud adalah konsep yang berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Pemikiran hukum Islam oleh Syakhat adalah bahwa konsep hukum Islam dibatasi oleh ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah yang bersifat normatif dan pada akhir Umayyah yang bersifat teknis. Menurut konsepsi Islam, hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah. Fikih memiliki makna yaitu semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Menurut para ulama usul fikih, ada pengetahuan tentang hukum syara yang digali dengan jalan ijtihad. Menurut para fuqaha mengandung dua pengertian. Pertama, fikih memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis. Kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Syara adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Konsep hukum Islam dalam pandangan Syakh merujuk pada hukum dalam arti tata hukum, keputusan pejabat petugas, proses pemerintahan, perilaku yang teratur, dan ajab. Konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Analisis yang dipaparkan oleh Nadir Syah Hussein dalam menanggapi konsep Syakhat, menurutnya kelahirannya atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda: teoritis, abstrak, disiplin ilmu, dan praktis, aplikatif. Secara terminologi, pemikiran Syakhat mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Syakhat harus memiliki sifat teknis dan formal. Selanjutnya, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Syakhat berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat pra-Islam atau hukum adat. Berdasarkan fakta yang telah ada adat dalam realitas sistem hukum Islam dijadikan sumber hukum sekunder. Hukum premier, pemikiran Syakhat dapat dipahami bahwa yang dimaksud olehnya semata-mata hukum yang berdimensi insaniah, atau dengan kata lain hukum praktis semata. Pemikiran Syakhat tertolak. Pemikiran lain dari Syakhat adalah bahwa Al-Quran hanya sebatas kitab hukum. Pemikiran ini juga tertolak. Pemikiran Syakhat selanjutnya adalah bahwa sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari ideologi pemikiran aliran. Pengertian sunnah menurut Syakhat bahwa sunnah hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Syakhat memfokuskan analisis kritik terhadap hadis-hadis hukum daripada hadis secara keseluruhan. Rahman memberikan solusi pengertian sunnah yang luas sebagai tradisi individu terkemuka atau tradisi umat Islam seawal. Tidaklah menyalahi keberadaan riwayat transmisi verbal. Tingkah laku Nabi sejak masa-masa Islam yang paling awal. Fakta sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Azami menggugurkan tesis Syakhat. Sumber hukum Islam dalam pandangan Syakhat dapat dipahami bahwa hukum Islam yang dimaksud olehnya
semata-mata hukum yang berdimensi misalnya, atau dengan kata lain hukum praktis semata. Sementara pemikiran Syekhat tentang sunnah secara logika tampak bahwa definisi yang digunakan oleh Syekhat bertentangan satu sama lainnya, sedangkan aspek sejarahnya sunnah bukan hanya tradisi verbal saja, melainkan berbentuk pula tradisi aktual masyarakat atau tradisi yang dikembangkan oleh para sahabat yang mengacu pada model perilaku Nabi Muhammad. Pendapat Syekhat bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad 2 Masehi, terutama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. Pemikiran ini berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama, khususnya para muwahhid. Meskipun para ulama berbeda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, namun telah disepakati bahwa periode hukum Islam dimulai sejak zaman Rasulullah. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah muamalah, dan termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun kelarasan hukum. Berdasarkan fakta sejarah pada masa Nabi, bentuk-bentuk hukum Islam baik secara normatif maupun teknis telah terwujud. Selanjutnya, konsepsi metode penggalian hukum. Menurut Yuhaya Espraja, ada 4 pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan didasarkan bahwa teologi meliputi aturan-aturan yang mengatur syariah fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik, mencari definisi yang seimbang, suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan teologi ini diabaikan oleh Syekhat. Kauluson mengatakan bahwa Syekhat hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Pendekatan lain adalah pendekatan filsafat. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh pada yang mengkajinya. Menganalisis pemikiran Syekhat dengan kedua pendekatan tersebut. Di satu sisi, Syekhat menggali istilah-istilah hukum dari segi bahasa secara umum. Di sisi lain, ia merupakan pendekatan dasar terhadap istilah-istilah syariah dan fikih. Metode kedua yang digunakan oleh Syekhat adalah metode sosiologi hukum. Max Weber. Syekhat membedakan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan hukum subjektif. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan tersebut, padahal pembedaan formal dan material penting dilakukan karena hukum Islam memiliki hukum formal, sumber hukum Islam dengan hukum materialnya, sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Muslim. Metode sosiologi hukum yang digunakan oleh Syekhat adalah menggali hukum Islam. Di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dan realita masyarakat, tetapi di sisi lain pemikiran Syekhat ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Metode lain yang digunakan oleh Syekhat adalah metode sejarah. Di sini pemikiran Syekhat dipengaruhi oleh Friedrich Karl von Scheveningen 1779 sampai 1821, tokoh terkemuka mazhab sejarah. Menanggapi metode yang digunakan oleh Syekhat, Suharjono Swekanto berpendapat bahwa kelemahan pokok dari mazhab sejarah terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Yuhaya Espraja
mengatakan bahwa sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Namun, pada akhir sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai jadi terabaikan. Meskipun demikian, sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Terima kasih, demikian yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.